Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polda Bali memeriksa 13 saksi terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 yang menimbulkan 3 korban tewas. Perarem atau peraturan desa adat diterapkan di wilayah Bangli untuk mengatur masyarakat dalam mengelola sampah. Restorasi Kelenteng Tridharma Lingguan Kiong, Singaraja menggunakan anggaran 3,4 miliar rupiah. Semangat nasionalisme bisa tertanam sejak dini pada anak-anak sekolah dasar ini. Salah satunya melalui lomba gerak jalan dalam menyemarakan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Puluhan regu pelajar SD di Kecamatan Bangli berlomba menyelesaikan rute sepanjang 2,4 km dalam waktu setengah jam. Penilaian tidak hanya ketepatan waktu, melainkan kekompakan dan kerapian barisan. Tentu tidak mudah bagi anak-anak ini untuk melakukannya. Untuk pencurian melibatkan personil TNI dari Koramil Bangli. Lomba gerak jalan ini diikuti 34 sekolah di Kecamatan Bangli. Kepala SDN 1 Bebalang, Sang Made Murcana menyambut baik kegiatan lomba gerak jalan ini karena mengajarkan disiplin, patriotisme, dan nasionalisme. Kegiatan jalan ini bisa membangkitkan semangat nasionalisme, kebersamaan, kebersatuan daripada seluruh SD yang dari Kecamatan Bangli, dan juga bagaimana menggelorakan kembali yang setelah sekian lama tidak pernah dilaksanakan lagi lomba gerak jalan ini terutama di Kecamatan Bangli. Dengan kegiatan ini kami harapkan bisa lebih bersemangat lagi anak-anak SD ini untuk menyambut ulang tahun RI yang ke-80. Dalam kegiatan ini banyak hal hikmah yang dapat kita tanamkan kepada anak-anak, terutama pembiasaan yang baik, sikap disiplin melalui gerak bersama. Jadi gerak jalan itu adalah mengatur langkah kita yang dari berbanyak kita bisa satukan sehingga menjadi kesatuan yang utuh, itu yang diprioritaskan. Pemerintah daerah akan terus menggelar kegiatan serupa yang lebih meriah agar generasi muda tetap memiliki semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sejak pekan lalu, masyarakat di Kabupaten Gianyar sudah mulai menyambut ulang tahun kemerdekaan RI. Warga tidak hanya membersihkan lingkungan dan memasang atribut, namun juga mengikuti berbagai kegiatan lomba yang digelar pemerintah kabupaten. Tahun ini, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah menggelar berbagai lomba tradisional seperti lomba lari trompah dan lari metajok. Lomba berlangsung di alun-alun Astina, Kota Gianyar, dan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN, seluruh lembaga pemerintahan, serta siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Saat ini, sebagian anak-anak milenial tidak mengenal lagi permainan ini, padahal permainan ini mengajarkan kekompakan dan kerja tim serta keakraban. Di momen hari kemerdekaan yang ke-80 ini, kita adakan lomba andal diri. Lomba andal diri adalah kita mengangkat metajok, babi dan bakiak. Dari tujuannya itu bagaimana kita melestarikan olahraga tradisional yang dulu diwarisi oleh nenek moyang kita, sehingga sampai sekarang bisa kita kembangkan dan wariskan kepada generasi kita melalui kita semua para SD. Nanti kita juga adakan lomba tingkat SD, SMP, SMA, sehingga semua
lomba tradisional dikenal oleh semua kalangan. Bahwa tidak hanya main HP saja, itu ini menjadi suatu harapan bagi kita semua bagaimana melestarikan budaya tradisional yang ada di Indonesia. Menjelang ulang tahun kemerdekaan, banyak bermunculan permainan tradisional yang pernah jaya di masa lampau. Berbeda dengan permainan di ponsel, permainan tradisional menonjolkan kerjasama, keakraban, dan kekeluargaan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Tempat ibadah Tridharma Lingguan Kiong, Singaraja, kini selesai menjalani restorasi. Dengan anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah, kelenteng tertua di Buleleng ini semakin kokoh dan umat bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Peresmian kelenteng dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Dana restorasi merupakan sumbangan dari umat dan berasal dari dana kas. Proses restorasi memakan waktu 1 tahun lebih, sejak tanggal 27 Maret tahun lalu. Perbaikan mencakup 90% bangunan kelenteng, salah satunya pada bagian atap dengan menggunakan kayu merbabu yang didatangkan langsung dari Papua. Restorasi kelenteng ini terakhir pada tahun 1972, dan tahun ini restorasi dilakukan agar Pelabuhan Buleleng menjadi kawasan wisata. Renovasi pertama itu tahun 1972 dan sekarang renovasi yang kedua dan renovasi hampir semuanya 90%. Ya, di mana dana yang dihabiskan untuk renovasi ini sebesar 3,4 miliar. Dari 34 miliar itu 12%-nya berasal dari kas kelenteng. Dan sisanya lagi 88% berasal dari donasi umat dan simpatisan, baik yang ada di Kabupaten Buleleng maupun di daerah rantau. Begitu. Jadi kita masih tetap berlanjut ini. Selesai ini kita akan memperbaiki aula sebelah barat. Bupati Buleleng Nyoman Sucidera mengucapkan terima kasih kepada umat yang berinisiatif merestorasi kelenteng. Ia berjanji akan menata kawasan Pelabuhan Buleleng mulai Februari tahun 2026 mendatang dengan menganggarkan dana hingga 25 miliar rupiah. Kita akan menata kembali Pelabuhan Buleleng. Jadi pelabuhan yang salah satu menjadi heritage di Kabupaten Buleleng. Kita akan tata selain di nol, kemudian kawasan di Ponorogo sampai di Pelabuhan Buleleng. Karena ya kalau sekarang mungkin yang datang ke Pelabuhan Buleleng kurang nyaman. Dan saya terima kasih ini ya, karena kelenteng ini yang menjadi legend sini sudah direnovasi dan direstorasi. Nanti akan menjadi salah satu daya tarik tujuan dan salah satu tujuan di wisata di Kabupaten Buleleng. Kelenteng Lingguan Kiong dibangun tahun 1873 Masehi oleh Tongce ke-12 dari dinasti Qing. Sejak berdiri hingga sekarang, bangunan dan arsitektur kelenteng tidak banyak berubah, kecuali bagian atap dan lantai. Kelenteng Lingguan Kiong menjadi salah satu objek wisata penting di Bali Utara. Banyak wisatawan lokal dan asing berkunjung ke kelenteng, baik untuk melihat-lihat maupun beribadah. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.